Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sutrisno. Kita masih di Sutrisno Soekarno Channel. Nah, kali ini saya akan sharing materi terkait dengan programming. Nah, untuk programming kali ini kita akan membahas salah satu bahasa pemrograman yang eh, sangat sangat terkenal ya, sangat dipakai untuk saat ini yaitu Python. Nah, untuk teman-teman yang pengen belajar Python, teman-teman bisa juga lihat dari websitenya dari Python ini. Di sini ada python.org. Nanti teman-teman tinggal download aja. Nah, di sini. Kemudian nanti download versinya, versi untuk Windows. Kebetulan saya pakai Windows. Kalau teman-teman pakai macOS, silahkan download juga pakai macOS. Nah, setelah di-download, nanti pastinya diinstal ya, teman-teman ya. Nah, kemudian nanti kita juga butuh text editor untuk data kita, untuk ngodingnya. Kalau saya pakai Visual Studio Code. Nah, silakan di-download. Kemudian di sini juga ada dokumentasi dari Python sendiri. Nanti teman-teman juga bisa belajar juga dari sini, dari dokumentasinya. Ini bisa banyaklah hal yang bisa dipelajari saat ini misalkan ada apa sih yang baru dari Python 3.13, kemudian ada tutorialnya di sini. Nah, untuk bahasa Python sendiri, ini kalau saya bilang sih mirip-mirip bahasa kita ya. Jadi kalau untuk pemula yang pengen belajar pemrograman ini juga mungkin rekomen juga untuk pemula ya. Nah, saya sudah menyiapkan untuk materinya. Jadi Python itu apa? Jadi Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mudah dipahami, fleksibel dan banyak digunakan. Jadi Python sangat cocok untuk pemula karena sintaksnya sederhana dan mendekati bahasa manusia. Ini. Jadi untuk saat ini Python juga banyak dipakai untuk pengembangan web, data science, AI dan lain-lain. Kemudian nanti teman-teman kalau misalkan eh, suka riset atau apa, butuh data analitik dan lain-lain, data science dan lain-lain, machine learning dan lain-lain itu bisa pakai Python ini. Nah, untuk instalasinya tadi sudah saya jelaskan. Kemudian kalau kita sudah install, nanti teman-teman bisa cek dari command prompt atau kalau Windows 11 bisa ada terminalnya ya. Seperti ini kita ketik aja Python main version. Nah, ini akan muncul versi dari Python yang sudah kita install. Nah, kemudian saya akan bikin eh, untuk struktur datanya. Ini, ya, oke. Kita akan bikin satu file baru. Teman-teman silahkan buka Visual Studio Code-nya. Ini kebetulan file yang sudah saya kerjakan. Ini saya buat baru aja. Oke, di belajar. Teman-teman bisa naruh filenya yang bagus ya, biar nanti enak untuk dicari lagi gitu ya. Ini saya sudah bikin folder namanya Python. Kemudian ini saya buat apa namanya folder khusus untuk di video ini namanya YouTube meskipun ini juga saya upload ke TikTok saya ya, TikTok saya di Sutrisno Soekarno. Teman-teman bisa follow ya, kemudian di YouTube-nya silahkan di follow aja kalau misalkan video ini bermanfaat untuk teman-teman. Kalau nggak bermanfaat nggak di follow juga nggak apa-apa. Oke, kita klik new folder, kemudian misalkan ini part satu aja, saya buat part satu, kemudian select folder. Oke. Nah, tahapan pertama ini trust aja. Yes, I trust the author. Oke, kemudian kita akan buat file baru. Sini. Nanti teman-teman, oh ya, sebelum di ini di apa Visual Studio Code-nya nanti bisa diinstal extension Python-nya.
Python. Nah, ini tinggal diinstal aja. Kalau saya kebetulan sudah nginstal. Nanti kalau sudah nginstal akan ketemu seperti ini. Oke. Nah, ini teman-teman juga bisa pakai kalau misalkan dibutuhkan nanti ya. Nanti seiring berjalannya waktu, teman-teman akan butuh beberapa extension lagi yang berhubungan dengan Python. Cuman untuk awal, kita paling butuh yang Python ini aja. Oke, kalau sudah diinstal, kita akan bikin file baru ya. File baru namanya misalkan lat1 aja. Lat1 huruf kecil aja, lat1.py. Misalkan. Nah, untuk extensionnya py ya. Oke, py itu py bukan ya. Py itu Python. Oke, kita langsung aja print misalkan. Print, kemudian apa? Eh, biasa kalau kita awal untuk pemrograman biasanya pakai hello world. Halo dunia aja, karena kita orang Indonesia. Halo dunia, apa kabar? Kabarmu. Oke. Nah, kita coba cek hasilnya. Nggak usah pakai titik koma kalau titik koma ada di pemrograman sebelah ya. Oke. Kemudian kita cek dari sini, kita run aja. Nah, di sini akan muncul halo dunia, apa kabarmu? Kemudian kita misalkan pengen ngasih komentar. Komentar bisa pakai ini, tanda pagar gitu ya. Ini adalah komentar satu baris. Nah, jadi ini tidak akan dieksekusi yang ini. Kemudian kita juga bisa nulis komentar juga di sini. Ini juga komentar. Komentar yang nggak dieksekusi untuk satu baris. Nah, teman-teman misalkan pengen bikin komentar, tapi komentarnya itu beberapa baris, bisa tanda seperti ini. Nah, ini tanda kutip tiga seperti ini. Oke, ini juga komentar. Komentar. Hah, untuk beberapa line. Oke, kita coba cek di sini. Kita run. Nah, nggak ada apa-apa gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar terkait dengan variabel. Oke, misalkan var dan tipe data. .py. Nanti teman-teman filenya bisa download dari apa namanya dari GitHub saya. Nanti saya share link GitHubnya di deskripsi atau teman-teman silahkan dipraktekin langsung juga nggak apa-apa, malah lebih bagus. Oke, misalkan ini kita bikin variabel, namanya nama. Nah, gampang banget ya, nggak usah ada apa-apa gitu, kayak bahasa manusia aja ini. Namanya siapa? Namanya Sutrisno, Soekarno. Nah, ini adalah tipe data. Ini adalah tipe data string atau teks gitu ya. Kemudian kita akan bikin integer misalkan. Misalkan usianya berapa? Usianya berapa ya? 17 kali ya. Ya udah, 20 lah. Ini adalah tipe data integer. Oke. Kemudian berat badan misalkan. Berat badan. Misalkan 80 titik ya, titik koma 5, titik 5. Ini adalah tipe data float. Oke, kemudian kita buat misalkan boolean gitu ya. Eh, misalkan menikah misalkan. Menikah iya atau tidak gitu misalkan. Oke, ini kita true. Kemudian ini apa? Ini tipe data Boolean. Teman-teman pastinya tahu Boolean true or false gitu ya. Oke, kemudian di sini kalau kita eksekusi ada apa di sini? Adilat var dan tipe data.py. Var dan tipe data.py.
Oke, di sini invalid sintak untuk berat badan 80,5. Oke, kita coba koma. Berat badan, benar. Ini kok error ya? Oh, ini. Jadi nggak boleh pakai spasi ya, teman-teman ya. Oke. Oke, di sini. Nah, belum ada apa-apanya dan nggak error. Tadi error karena apa? Karena ada spasinya. Jadi variabel nggak boleh pakai spasi. Oke, di sini kita akan buat print dulu. Print. Yang kita print apa? Yang kita print adalah variabelnya nama. Kemudian koma apa? Usia. Usia. Kemudian koma apalagi berat badan. Oke, koma menikah. Oke, kita coba cek. Di sini, nah ini. Namanya adalah Sutrisno Soekarno, 80, 80,5, kemudian eh true gitu ya. Ini 80 titik atau koma ya. Bentar. Nah ini, 80,5 ya. Ini. Oke, Sutrisno Soekarno 20 dan begitu. Oke. Saya rasa itu dulu ya untuk belajar kita terkait dengan Python. Nanti kita lanjutkan insya Allah karena sudah malam juga. Ini sudah jam 11 malam ini ya. Gak apa-apa. Gabut, jadi saya pengen share sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apa yang saya share ini kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.